ketika anak sudah baligh, dia sudah harus belajar tentang sholat, dia sudah harus belajar tentang puasa. Bahkan kalau dia sudah punya duit, udah punya penghasilan, kan ada di YouTube tuh bocah pengusaha. Pernah lihat gak? Yang anak Cina tuh ya, nggak tahu agamanya apa tuh. Laukan muslim, maka dia sudah wajib mempelajari tentang ilmu zakat, ilmu salat. Dia harus tahu arkanus salah, dia harus ngerti tentang wajibatus salah, mubtilat dan lain sebagainya. Semua harus tahu. Jangan sampai udah baligh masih belum ngerti apa yang kalau dia lupa itu sholatnya jadi batal, apa yang kalau dia lupa sholatnya jadi nggak sah. Nah, tentu dimulai bahkan dari sebelumnya, muqaddimatus shalah, yang merupakan yaitu adalah wudu, juga harus benar wudunya. Kemudian puasa, dia harus tahu bahwasanya puasa itu waktunya kapan. Oh, dari mulai subuh sampai matahari tenggelam. Jangan sampai kemudian dia masih kebawa cara-cara waktu masih kecil, yaitu zuhur boleh makan misalnya. Dia udah harus tahu itu. Karena kalau dia masih nggak puasa sedangkan dia udah baligh, maka itu menjadi maksiat. Sudah menjadi taklifnya dia untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Bahkan kalau misalnya anak kecil udah baligh terus mau haji, maka dia harus mempelajari tentang hukum-hukum haji. Paling tidak anak kecil itu yang baru baligh harus tahu bahwa haji itu hukumnya wajib. Itu dulu. Belum harus mempelajari tentang bacaan niat waktu mau ihram seperti apa, terus waktu mau mandi ghuslul ihramnya kayak gimana, kemudian waktu mau tawaf apa yang harus dia baca, sa'inya, sholat tawafnya sebelumnya, terus sa'i, kemudian ada wukuf di padang Arafah. Jangan salah, ada yang harus dikerjakan, sholat, puasa, ada juga yang harus ditinggalkan. Kita kasih anak kita, ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Misalnya nggak boleh ngelihat yang haram, nggak boleh berbicara mencaci maki orang, berbohong, ya, nggak boleh main tempatin rumah orang. Dulu kita dapat wakaf tanah di Parung, sampai sekarang nih alhamdulillah udah jadi bangunan, ada 100 lebih anak warga situ kita kasih belajar Al-Quran gratis, kita kasih seragam. Nah waktu pas habis diwakafin saya ke sana, itu ada yang nempatin tanah itu di pinggir jalan raya Parung, ada yang nempatin. Kita bilangin, Pak, ini harus tinggalkan tempatnya, kita mau bangun pesantren di sini. Oh, saya di sini udah 10 tahun, yang punya nggak ngurus, saya yang ngurus. Iya, tapi kan bukan punya Bapak. Ya udah deh, halal, yang kemarin Bapak pakai halal, Bapak tinggal di sini halal. Tapi nggak boleh, Pak, ini kan nggak ada yang tempatin, tapi yang punya nggak tanggung jawab, berarti ini udah jadi punya Allah katanya. Nah, ini kan nggak benar. Merasa memiliki tempat orang, itu harus tinggalin. Cuman kata Imam Ghazali di sini bilang ada kalanya pengecualian. Misalnya kita nggak perlu ngajarin, mohon maaf, orang yang buta nggak perlu dikasih tahu, nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Nah, emang dia kagak ngelihat apa-apaan, bener nggak? Abkam nggak bisa ngomong, nggak perlu kita kasih tahu. Jangan berisik, nggak boleh. Jangan berisik, nakal, jangan nakal ente. Ya kagak bisa ngomong. Jangan ghibah, kagak bisa ngomong. Kita harus ajarin anak kita kayak begitu.